Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So, welcome back in this video. We're going to talk about the exercise for dynamics topic, and here we have, I don't know, maybe 4 until 21 questions. So, it's about 17 questions, okay, and this is the problem set that I have give you in the previous lesson, in the lesson today. Okay, so let's start from number 4. Question number 4. Alright, so the acceleration of free fall on the Earth is different to the acceleration of free fall on the Moon. Percepatan jatuh bebas benda yang ada di bumi itu berbeda dengan percepatan jatuhnya benda ketika ada di bulan. Yeah, because you know that the Moon has less gravity than the Earth, yeah. And then how do the mass and the weight of an object on the Earth compared to its mass and weight on the Moon? Oke, bagaimana sih kata dia massa, mass itu kilogram unitnya, and then weight-nya itu newton. Oke, ketika benda itu ada di bumi dengan di bulan. Oke, ketika dia mass-nya ketika ada di Earth and di Moon itu akan sama, mass tidak pernah berubah, so mass will be the same, ya. So mass-nya akan same, so antara C dengan D. Tapi weight-nya akan berubah because weight depends on mass and gravity, ya. Gravity Earth itu more than gravity of the Moon. Kalau Earth lebih besar, maka weight dari Earth itu akan lebih besar daripada weight of an object in the Moon, on the Moon. Maka weight mereka will be different. Okay, so the answer is C. Right. So next, question number 5. A sphere moves vertically downwards at terminal constant velocity in a liquid. Dia bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan terminal itu kecepatan yang sudah konstan itu, ya, in a liquid, di sebuah cairan. And then which statement about the magnitude of the upthrust acting on the sphere is correct? Manakah statement di bawah ini yang terkait dengan nilai dari gaya apung atau gaya angkat ke atas itu yang benar? A. It is proportional to acceleration. Konteksnya adalah dia sudah terminal velocity. So remember that when the object, in this case a sphere, reaches the terminal velocity, it means total force will be 0, right? Kalau force-nya 0, maka upthrust force yang ke atas. Nah, kita gambar dulu sphere ketika jatuh di sebuah cairan, ya, biar lebih terbayang. Ini ada sphere-nya, bola. Dia punya weight ke bawah, gaya berat ke bawah, ya. Dan dia punya ke atas itu ada upthrust force Fu. Okay, we can say Fu. Dan dia ada drag force-nya. Dia kan bergesekan dengan liquid, maka ada F drag-nya atau gaya hambat liquidnya. So F drag force, ya. So dia punya ketiga vektor ini. Kalau dia sudah mencapai terminal velocity, it means that Fd kalau kita tambahkan dengan Fu nilainya harusnya sama dengan weight-nya karena total force-nya 0. Because terminal velocity itu acceleration-nya 0 karena V-nya constant, ya. So yang ke atas akan sama dengan yang ke bawah, dan jangan lupain force of drag-nya, ya, drag force-nya. Nah, pertanyaan upthrust-nya yang A dulu. Oke. Nah, upthrust-nya itu proporsional dengan acceleration-nya of free fall. Upthrust yang ini proporsional dengan weight-nya. Betul, ya, nilainya di atas semua karena acceleration of free fall itu ada di weight-nya, ya.
Terus yang B, berarti ini udah benar. Kita cek dulu yang lain. Yang B, dia sama dengan gaya berat. Sama nggak dengan gaya berat? F up thrust-nya? Tidak. F up thrust-nya itu adalah gaya beratnya, weight of an object minus force of drag-nya, ya. Jadi yang B salah, oke. Yang C, it is proportional to the density. Ya, kita memang tuh belum pernah membahas density, jadi harusnya teman-teman tidak memikirkan ini dulu gitu ya. Tapi secara konsep memang density itu tidak berpengaruh terhadap upthrust force-nya. Yang pengaruh terhadap upthrust force-nya adalah sebenarnya volume dia aja, dan density dari fluidnya ya. Tapi kita akan bahas itu nanti di chapter berikutnya di Matter and Materials, di chapter berapa gitu ya. And then it is proportional to the square of radius. Ya, kita juga belum pernah bahas ini, jadi mungkin kita skip aja. So the answer is A ya. Okay, I hope you can understand. And then next question number 6. Okay, a stone is released from rest and falls a long distance in air. Which grab, batu itu dilepas dari keadaan diam, jatuh ke bawah ya, di udara gitu. Manakah grafik yang menghasilkan variasi antara acceleration-nya dengan time? So with time of the acceleration, jadi acceleration over time gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya, grafiknya kalau dia benda itu jatuh di liquid atau di air, di udara, di gas gitu ya, nanti dia akan menempuh kecepatan terminal ya, terminal velocity. Jadi acceleration-nya yang awalnya gede, di lambat laun akan zero. Karena dia harus menempuh terminal velocity. Jadi akan turun ke nol di akhirnya itu. Jadi A dengan C itu nggak mungkin, impossible. Jadi jawaban kita antara B dengan D. Nah, kita tahu satu konsep lagi bahwa dia itu tidak linear. Jadi tidak linear penurunannya. Oke, jadi dia tipe gerak untuk yang terminal velocity atau yang free fall with dengan yang air resistance, ada air resistance-nya itu, dia ununiform acceleration ya. Tipe geraknya uniform, tidak seragam acceleration-nya. Tolong diingat konsep itu. Acceleration ya. So kalau tidak uniform, kalau ini uniform nih penurunannya itu jelas. Kalau tidak uniform berarti yang seperti ini ya. Gitu. Oke, next. Ya, secara ini juga ununiform ya sebetulnya. Berarti ini nggak bisa digunain teman-teman. Oke ya, maybe you can remember that acceleration of the free fall object, dia akan bentuknya curve ke bawah ya. Jadi lambat laun percepatannya itu akan berkurang sedikit ketika waktunya itu sudah hampir mencapai terminal velocity. Gitu. Jadi semakin ke ujung penurunannya semakin kecil ya, penurunan acceleration-nya. Tapi semakin awal dia semakin besar penurunannya. Jadi dari besar ke kecil penurunannya itu tidak linear ya. Okay, so the answer is D. Next question number 7. Nah, two spares are released from rest at equal height above the ground. Both spares reach terminal velocity. One spare has a larger density than the other spare. Okay, both spares have equal volumes. Which statement is correct while both spares are at terminal velocity? Okay, let's see. Bola yang pertama itu dilepas ya, release from rest, dilepas dari keadaan diam, and then dari ketinggian yang sama, head above the ground. Kemudian both spares reach the terminal velocity, mereka menempuh terminal velocity, and one spares has a larger density than the other spare. Bola yang satu itu ya lebih besar density-nya, tapi volumenya sama, jadi bentuk mereka sama. Nggak ada beda, cuma beda beratnya saja ya. Berarti kalau larger density berarti dia lebih dense, ya denser, dia lebih padat. Jadi ini akan punya weight yang lebih besar daripada ini, oke? Logikanya gitu, oke?
Mungkin ini weight A ya, ini weight B ya untuk benda B. Oke. Dah, yang kalau gini berarti ingat, semakin besar gaya ke bawah, nanti terminal velocity mereka akan semakin besar. Ya. Jadi drag force butuhin untuk membuat dia diam itu gede, drag force-nya harus sepanjang itu. Nah, ini drag force-nya cukup kecil aja. Nah, drag force itu semakin lama waktunya dia jatuh, dia semakin gede drag force-nya. Jadi kalau dia makin lama jatuhnya, makin lama mencapai terminal, nanti bola itu akan semakin cepat geraknya. Jadi ini ibaratnya 5 detik udah constant, otomatis final velocity-nya nggak sebesar yang ini. Ini lama banget dia baru constant karena weight-nya berat. Butuh gaya yang banyak buat membuat benda kita itu diam gitu ya, membuat force of drag-nya itu setara dengan weight of an object-nya. Okay, so coba kita lihat yang A. The drag forces on the spares are equal. Tidak mungkin equal. Density mereka berbeda. Okay. Kalau density berbeda dengan volume yang sama, artinya berat mereka berbeda. Okay. Jadi lebih berat yang kiri tadi. Okay. Jadi dia butuh besar tuh force of drag-nya daripada yang ini ya, untuk membuat dia ke terminal velocity. So ini this is wrong. And then the resultant forces on the spares are equal. Resultantnya adalah sama ketika di terminal. Resultantnya sama-sama zero. Ini betul. Kan resultantnya harus zero kalau dia supaya di terminal. Mau sebesar apapun dia ya, pokoknya harus zero aja. Ya, so correct answer is B. Oke, yang C, velocity mereka sama katanya ketika di terminal. Enggak. Terminal velocity-nya lebih besar yang berat ini ya. Karena dia akan jatuh lebih lama ke terminal velocity-nya daripada yang ini, kecil ini masanya. Kemudian weight-nya sama. No, the weights of the spares are different, it's not equal ya. Karena lebih besar ini density-nya. Okay, I hope you can understand. Question number 7 ya. We move to the next question number 9. Oh, number 8, sorry. Nah, a skydiver is falling vertically with terminal velocity when their parachute opens fully. Dia bergerak jatuh ke bawah vertikal ya. Dan ketika udah sampai terminal velocity, dengan terminal velocity ketika dia membuka parasutnya terbuka penuh. Jadi dia mencapai terminal velocity ketika parasutnya terbuka penuh. Okay. Which statement describes the motion of skydiver for the first few seconds after the parachute opens? Ketika parasutnya itu baru dibuka, otomatis dia belum ke terminal velocity karena ini ke terminal velocity-nya itu dia setelah parasutnya itu dibuka gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat grafik parasut. Ini ada di course book-nya ya. Nanti bisa cek bukunya. Ini saya bikin gambar aja. V over time, time dalam second, V dalam meter per second. Ya. Nah, bentuk grafnya untuk parasut itu dia kalau belum buka parasutnya dia seperti ini ya, curve. Ketika sudah buka parasutnya dia tiba-tiba melonjak turun kecepatannya, drastis. Nah, terus habis itu dia akan ada fase ketika velocity-nya ketika ini udah terbuka full ya, dan dalam jangka waktu tertentu, jadi dia akan terminal velocity-nya di bagian bawah sini. Oke, jadi ini tuh adalah terminal velocity-nya. Kadang di sini juga udah ada terminal velocity, cuman konteks soal kita enggak ya, kata dia terminal velocity-nya tuh ketika parasutnya terbuka. Ya. Nah, parasutnya terbuka itu ketika di sebelah sini ya. Jadi kalau saya kasih ini ketika dia jatuh belum ngapa-ngapain biasa saja. Ini ketika di sini ya, tepatnya sampai sini. Itu ketika parasutnya itu open. Mungkin open terbuka penuh itu ada di bagian bawah situ ya. Nah, ketika di sini dia sudah mencapai terminal velocity. Oke. Nah, terus yang pertama, ketika skydivernya itu sudah mencapai setelah detik beberapa saat ya setelah parasut terbuka, berarti ketika ada di daerah sini ya, parasut terbuka kan startnya di daerah sini. Ketika grafiknya itu tiba-tiba melonjak turun karena dia buka parasut, tiba-tiba kecepatannya turun drastis gitu ya. Nah,
Jadi kemungkinan ada di daerah-daerah sini yang ditanyain sama dia. Oke. Nah, kalau kita lihat acceleration-nya itu akan ya tentunya ununiform. Acceleration-nya itu di sini masih ada kemiringan-kemiringan. Selama dia masih miring-miring, acceleration-nya itu berubah-berubah. Itu namanya ununiform atau non-uniform. So antara A dengan B ya. Kalau uniform acceleration nggak mungkin. Itu untuk free fall yang hanya dipengaruhi oleh gravity ya. Sedangkan kita ini ada udaranya di sini. Karena ada terminal velocity berarti ada drag force ya, ada air resistance. Maka nggak bisa dia uniform acceleration. Ini untuk free fall, jatuh bebas tanpa ada gesekan, baru uniform acceleration sebesar gravity. Oke. Nah, sekarang antara A dengan B. A itu increasing speed, B itu decreasing speed. Oke. Nah, speed dia setelah dia buka itu kan akan otomatis berkurang secara banyak. Ya, ini ada kelihatan nih, dia drastisnya turun. Oke, jadi decreasing, simpel saja. Oke. So the answer is B. Tolong buka lagi bukunya, perhatikan, cari grafik ini ya. Dan perhatikan penjelasan di bukunya. Kurang lebih tadi penjelasannya yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kita move ke question number 9. Oke, ini masih tentang parachute juga, tapi ini a toy parachute is dropped from a bridge and falls vertically through the air. The graph shows the distance traveled by the parachute against time. Which region of the graph when the parachute is at terminal velocity? Ini parasut mainan dijatuhkan dari jembatan dan jatuh ke bawah melalui angin udara, ada udaranya. Grafiknya itu ditunjukkan seperti ini. Tapi ini grafik antara distance-nya dengan waktunya ya, bukan grafik V terhadap T-nya. Pertanyaannya, di mana ketika dia ada di terminal velocity? Ketika dia di terminal velocity, ingat artinya velocity-nya konstan. Oke. Nah, kalau velocity-nya constant, ingat ini grafik kita distance atau ya displacement terhadap time. Velocity itu gradien dari ini. So gradien itu kemiringan. So jadi velocity yang terminal artinya gradiennya itu yang lurus, tidak bengkok. Yang A bengkok, yang D ini nggak punya velocity karena dia diam di titik yang sama ya. So possible. Jadi yang lurus ini yang B. Gitu, so the answer is B. Oke. Keywordnya terminal velocity, V-nya constant. Karena ini grafik distance terhadap time, maka untuk V constant, kemiringannya itu constantnya ya harus kemiringannya harus constant, gradiennya has to be constant, ya. Oke, next. So jawabannya B tadi. Then question number 10. Nah, the graph shows how the quantity Y varies with quantity X for an object falling vertically at its terminal velocity towards the surface of the Earth. Grafik ini menentukan ada variabel Y, besaran Y dan besaran X ya untuk barang yang jatuh gitu ya. Terus dia menempuh kecepatan terminal. Nah, mana kemungkinan grafik-grafiknya ini? Kira-kira? Iya. Oh, dia itu jatuh di terminal velocity-nya. Jadi velocity dia constant. Jadi grafik ini grafik ketika velocity-nya constant. Oke. Constant. Wait. Constant. And then acceleration-nya kalau V-nya constant, acceleration-nya 0. Simple saja. Oke, which quantity could X and Y represent? Represent X dan Y itu yang mana? Kita yang merepresentasikan dia. Oke. Nah, kita cek dulu. Kalau time, apakah benar X-nya? Kemungkinan besar biasanya X itu time sih. Gitu ya. Kita anggap dulu X itu time. Kan biasanya grafik kita semuanya X-nya itu time. Sekarang yang Y-nya yang kita lihat. Acceleration dia turun. No, acceleration dia 0. Kalau 0 berarti di bawah saja grafiknya. Nggak ada garis ini. Kalau Y-nya acceleration. So this is wrong. Height above surface. Ketinggian. Ini ketinggiannya maksimum. Ketika di sini ketinggiannya turun sampai dia ketinggiannya ada di sini ya. Di X.
dan grafiknya linear. Nah, kalau ini ketinggian itu kan jarak, distance, s over t, gradiennya itu adalah velocity kan ya. Kalau velocity-nya konstan, gradiennya harus lurus. So this is correct. Oke. Karena s head itu tingginya tuh s, simbolnya jarak. X itu waktu, kemiringannya itu adalah velocity. Kalau kemiringannya lurus berarti constant gradiennya. Okay, that's all. Okay, I hope you can understand ya. Okay, move to the next question. Question number 11. What is meant by the mass and by the weight of an object on the earth? Apa sih maksud dari mass dan berat yang ada di bumi? Mass itu momentum, kalau kita belum pernah bahas mungkin salah gitu ya logikanya, kita belum tahu gitu. Dan gravitational force, dia bukan gravitasi. Mass ya mass, nggak ada gravitasi di situ. Pull, dia nggak menarik, bukan gaya tarik bumi ya, apa sebagainya, itu bukan. And then property of that resist, sifat yang menghambat akselerasinya. Ini benar. Mass itu kan relate dengan sigma F M kali A, atau sigma F per M sama sigma F per A sama dengan M. Kalau M-nya gede, A-nya kecil. Jadi dia ini menghambat nilai acceleration. So this is correct. Nah, kita cuma cukup lihat yang ini aja. Kalau teman-teman orang yakin yang weight juga kita cek bisa. Work done. Nah, ini benar. Lagi ini nggak kita bahas sebenarnya. Cuma lihat mass aja udah benar kok ya. Sekarang yang D adalah tarik, the pull. Weight itu adalah tarikan dari bumi. Ya benar, bumi kan narik dia, betul. Oke, next. So answernya D tadi ya. Question number 12. Okay, the graph shows the variation with time of the speed of a raindrop falling vertically through air. Ini grafik menunjukkan sebuah tetesan air yang jatuh ke bawah ya. Oke, melalui udara. Which statement is correct? Ini udah lumrah sekali kita lihat ya. Ketika di sini acceleration-nya berkurang sampai zero di sini terminal velocity. Gitu ya. Ketika speed-nya udah constant di sini, ya. A, acceleration decreases to produce steady speed. Acceleration-nya decreases. Ya benar, acceleration-nya decrease karena gradient. Speed dibagi time itu kan gradient. Nah, gradient ini selama kelamaan dia akan berkurang gini ya sampai di situ. Tuh, jadi sampai zero. Sampai steady. Steady itu ketika dia constant. Steady dengan constant sama ya. Remains constant, steady itu artinya. So ini benar, udah jawabannya A. Oke. Acceleration-nya nggak mungkin increases, impossible. Air resistance decreases, nggak mungkin. Air resistance akan bertambah terus kalau kecepatannya makin bertambah gitu ya. Resultant force-nya increases, resultant force-nya itu decrease sampai 0 nanti ujungnya resultantnya ketika udah terminal gitu ya. Oke, next 13. Nah, maybe this is last question untuk part 1 ya, sudah 23 menit. Nanti saya lanjutin nomor 14 di part berikutnya, oke? Oke, a parachutist falls, orang penerjun payung, ya ini agak buram ya soalnya. From a stationary balloon at time bla bla bla, kemudian dia jatuh ke bawah, jatuh di atas tanah gitu sebagainya. Ini kan grafiknya udah kita gambar tadi ya. Ingat, grafik khas parasut orang penerjun payung. Ini ketika dia jatuh bebas belum buka parasut, dia ini masih ada terminal velocity-nya di sini. Jadi dia udah mencapai kecepatan maksimum tanpa gunain parasut. Ketika parasutnya dibuka, tiba-tiba speed itu drop ke bawah ya. Akhirnya dia di sini velocity-nya rendah nih. Ini kan nilai velocity-nya rendah karena udah ada parasut. Karena air drag-nya akan gede banget di situ. Dan dia akan constant speed di sini, terminal velocity-nya di 2 kali gitu ya. Nah, pertanyaannya, manakah variasi yang menunjukkan akselerasinya terhadap waktu? Oke, akselerasi terhadap waktu yang E.
Nah, kita lihat semua grafik kita setipe kecuali dia ada yang awalnya beda, ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya. Nah, sekarang kita lihat accelerationnya itu dari gede di sini ke di sini zero, kan di sini terminal velocity yang pertama ya. Nah, berarti dari gede, dari big acceleration to zero acceleration. Jadi dari besar ke zero, A dan B itu benar, bukan dari minus. Oke, kalau ini dari minus, dia kan dipercepat tuh ya, bukan enggak. Oke, dan dia ya dipercepat, maka antara E dengan B ya. And then terminal velocity itu ketika di fase ini terminal velocity itu velocity-nya zero benar di sini, accelerationnya zero benar, di datar aja di sini. Nah kemudian tiba-tiba ngedrop nih drop. Di sini accelerationnya itu gede banget, tapi minus. Kalau dia miring ke kanan, accelerationnya plus. Kalau dia miring ke kiri, accelerationnya minus. Oke, nah ini accelerationnya kalau kita perhatikan ini awal segini, segini, segini gitu ya. Jadi gradiennya itu benar-benar steep, benar-benar tajam, gede tuh berarti miring banget, di sini miring banget. Nah, accelerationnya tuh akan miring banget, berarti yang gede banget tuh ada di ya di B sih mestinya nih, gede banget acceleration ini kecil banget. Oh ini acceleration gede banget, ya. Jadi dia benar-benar wah decelerate sampai di mana gitu kecepatannya. Habis itu dia tiba-tiba menempuh terminal velocity juga di RS ini ya, gitu, oke. Ya kurang lebih gitu. So jawabannya yang B. Oke, kita move ke 14D terakhir ya. Nah, ini ada a man stands in a lift ya, di sebuah eskalator. Dia apa namanya? Lift ya, lift aja. Di atas lift dia liftnya tuh vertically downward. Liftnya itu bergerak ke bawah. Which statement describe the force exerted by the man? Man ini kan menginjak lantai. Oke, sekarang perhatikan kira-kira contact force ini maksudnya ya. Kalau teman-teman liftnya diam, ya man itu akan menginjak lift sesuai dengan gaya beratnya, weightnya normal. Tapi ketika liftnya itu bergerak ke atas, kalau sesuatu gerak ke atas, yang kotak ini gerak ke atas, tubuh kita akan terpelanting ke bawah, ya kan? Ya enggak? The man's body will throw downward, akan terbuang ke bawah badannya. Nah, akhirnya dia menekan ini, itu kuat banget. Menekan lantai itu kuat. Tapi kalau dia acceleration ke bawah, jadi dia itu kayak mau melayang gitu, seakan-akan mau melayang. Jadi dia menekan lantai tidak kuat lagi. Nah, kenapa kok bisa menekan lantai di sini kuat, di sini enggak? Karena weight yang ini tadi itu dikurangi dengan acceleration. Jadi acceleration itu buang dia ke atas. Kalau dia ke bawah, orang itu akan tertarik ke atas, termelayang ke atas, levitate. Jadi ini adalah force yang dihasilkan dari acceleration of liftnya. Oke, so kita lihat jawabannya yang A. Equal to the weight? No. Kalau equal to the weight, kalau liftnya diam saja. Ini gaya kontaknya tuh berarti weightnya dikurang F. Jadi dia nekennya akan berkurang, tidak segitu banyak lagi. Karena liftnya bergerak ke bawah gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada timbangan berat badan. Nah, ketika lift turun ke bawah, berat badannya berkurang. Tapi ketika lift naik ke atas, berat badan di timbangan itu meningkat karena dia neken timbangan lebih kuat ketika dia ke atas. Nah, berarti kalau dia ke bawah itu minus dari F. F itu suatu gaya yang dihasilkan oleh lift karena dia punya percepatan liftnya itu. So A wrong. B greater than. Greater than. Oh no, harusnya sama ya. Kalau dia ngasih gaya ke lantai, lantai pun akan ngasih gaya dia ke dia balik gitu ya. Ini hukum 2, hukum 3 Newton, ini belum kita bahas ya. And then it less than, kurang dari gaya yang enggak juga, harusnya sama ini. Ya, kalau dia neken lantai, lantai pun akan neken dia ke atas. Itu kan action and reaction force ya. Nanti kita akan bahas di next modulo sebetulnya kalau itu. So jawabannya kemungkinan besar yang D. It is less than, kurang dari gaya beratnya ya, karena udah kena beratnya itu dikurang dengan F-nya ya. So weight-nya itu akan berkurang, force of contact force-nya itu akan berkurang. Okay, I think that's all for the video. I will continue the next question in the next video part 2. Thank you so much. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.